Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 dengan beranggotaan 3 orang, yang bernama Rizky Rianda, yaitu saya sendiri, yang kedua Rizky Agung Pramana, dan yang ketiga Eli Soraya. Di sini kami akan membahas materi bab 2 yang berjudul arsitektur IoT. Nah, apa sih arti dari arsitektur IoT? Arsitektur IoT adalah sebuah sistem untuk menghubungkan antar perangkat agar dapat bekerja sama. Nah, di dalam arsitektur IoT ini atau Internet of Things terdapat 4 dasar penyusun arsitektur IoT. Yang pertama adanya elemen dasar arsitektur IoT. Terdapat 9 bagian di dalam elemen dasar arsitektur IoT, yaitu adanya things. Things merupakan objek yang dilengkapi dengan sensor yang mengumpulkan data yang akan ditransfer melalui jaringan internet, misalnya seperti menghidupkan dan mematikan lampu. Yang kedua adanya gateway. Gateway adalah merupakan sarana yang menyediakan konektivitas antara hal-hal dan bagian cloud dari solusi IoT. Yang ketiga adanya cloud gateway, adalah sebuah dasar dalam memfasilitasi konversi data dan transmisi data yang aman antara gateway bidang dan server cloud IoT. Yang keempat adanya streaming data processor, di mana sistem tersebut berfungsi memastikan transisi input data yang efektif ke pusat data dan aplikasi kontrol. Yang kelima adanya data lake. Data lake merupakan sebuah tempat yang digunakan untuk menyimpan data yang dihasilkan oleh perangkat yang terhubung dalam format alami. Yang keenam adanya big data. Warehouse merupakan sebuah istilah data yang difilter atau diproses yang diperlukan untuk informasi yang berarti diekstraksi dari pusat data ke gudang data yang besar. Nah, yang ketujuh itu adalah data analitis. Merupakan sebuah data dari gudang data besar untuk menemukan tren dan mendapatkan informasi yang dapat ditindaklanjuti. Yang kedelapan adanya machine learning and model ML generatif, di mana sebuah sistem tersebut dapat memberikan peluang untuk membuat model yang lebih tepat dan lebih efisien dan mengontrol aplikasi lainnya. Yang kesembilan adanya user application, di mana unsur tersebut dapat memberikan komponen perangkat lunak dari sistem IoT yang kemungkinan koneksi menggunakan sistem IoT dan memberikan opsi untuk memantau dan mengontrol hal-hal yang cerdas. Nah, bagian arsitektur yang kedua yaitu protokol komunikasi IoT. Di dalam protokol komunikasi IoT ini terdapat 2 bagian. Pertama adanya REST API. Apa sih arti dari REST API, kawan-kawan? Yaitu adalah sebuah protokol komunikasi yang menggunakan endpoint atau URI dan memanfaatkan ketersediaan metode pada protokol HTTP, yaitu GET untuk meminta data. Yang kedua adanya POST untuk membuat data baru. Yang ketiga adanya put untuk mengubah data, dan yang keempat adanya delete untuk menghapus data. Nah, yang kedua itu adanya MQTT API, adalah protokol komunikasi yang ringan yang melayani publik dan subscribe dan lebih ringan lagi dari HTTP. Nah, unsur penyusun arsitektur yang ketiga adalah keamanan protokol IoT atau Internet of Things, di mana keamanan pada IoT ini adalah sebuah keamanan yang mengamankan antarmuka atau tampilan web perangkat. Terakhir itu fokus keamanan protokol IoT selaku penyusun dasar pada arsitektur IoT, yaitu dapat melindungi data selama transit jaringan, lalu lintas data apapun antar perangkat dari cloud atau termasuk informasi yang dikirim melalui aplikasi seluler harus diperiksa keamanannya seperti metode Secure Layer atau SSL. Nah, mungkin itulah kawan-kawan
isi dari materi kami bab 2 yang berjudul arsitektur IoT. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.